Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika, yaitu materi yang akan kita bahas yaitu tentang rangkaian arus searah, ya. Nah, pada rangkaian arus searah ini itu nanti kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama, itu ada yang namanya arus listrik. Jadi pertama kali kita nanti akan bahas yang namanya arus listrik. Yang kedua, itu nanti kita akan bahas tentang hukum Ohm, ya. Dan yang ketiga, itu nanti kita akan membahas tentang hambatan pada sepotong kawat. Ya, jadi hambatan sepotong kawat boleh. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat yang akan kita bahas itu adalah rangkaian hambatan. Jadi setelah kita membahas tentang hambatan, kita akan bahas rangkaiannya juga, ya. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang pertama ada yang namanya arus listrik, yang kedua ada hukum Ohm, yang ketiga ada hambatan sepotong kawat, dan yang keempat ada rangkaian hambatan. Nah, langsung aja untuk yang pertama kita akan bahas dulu yang namanya arus listrik, ya. Oke, arus listrik. Nah, untuk arus listrik, biasanya kalian di SMP atau di SMA kelas 10 itu belajar besaran pokok, ya enggak? Untuk arus listrik biasanya itu dilambangkan dengan huruf I besar. Nah, di mana kita sudah tahu juga kalau yang namanya arus listrik itu diartikan sebagai jumlah muatan yang mengalir setiap detik, ya. Sehingga arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir setiap detik. Jadi ada muatan yang mengalir dalam setiap detik. Kalau secara matematis, arus itu I itu sama dengan Q per T, gitu. Atau kalau ini berubah, T-nya dikalikan ke depan sehingga jadi rumusnya berubah Q sama dengan I dikali dengan T. Sama aja, ya. T-nya dikalikan silang ke I. Nah, jadi sesuai dengan pengertiannya, kalau arus listrik itu adalah muatan yang mengalir setiap waktu. Jadi muatan itu adalah Q, waktu itu adalah T. Sehingga I sama dengan Q per T. Atau Q itu sama dengan I dikali T. Nah, tetapi kita juga tahu kalau yang namanya muatan, ya kan muatan yang mengalir. Muatan itu kan ada muatan positif dan muatan negatif gitu ya, atau terdiri dari elektron, proton, dan neutron, ya enggak? Nah, yang berada di kulit atau yang biasanya bergerak atau yang mudah berpindah itu adalah si elektron. Sehingga untuk menentukan nilai Q itu boleh pakai banyaknya elektron dikalikan dengan nilai elektron. Jadi Q itu boleh juga pakai N dikali E. Kapan dipakai I dikali T, kapan N dikali E, itu tergantung dengan soalnya. Kalau di soal itu ada jumlah elektron dan elektronnya, berarti yang kita pakai Q sama dengan N dikali E. Tapi kalau di soal itu ada arus dan waktu, kita pakainya arus dikali waktu. Jadi kalau dalam fisika itu rumusnya tergantung soalnya. Jadi usahakan dulu kalian tetap tulis diketahuinya dulu kalau ada soal, ya. Nah, jadi di sini Ibu kasih keterangannya. I itu adalah arus listrik. Arus listrik itu satuannya sudah tahu semua, ampere. Q itu adalah muatan listrik, ya. Muatan listrik. Satuan muatan itu adalah coulomb atau C. T itu adalah time
atau waktu, satuannya adalah sekon, N itu jumlah elektron, ya. Jadi ada berapa elektron yang berpindah gitu, elektron atau yang bergerak ya. Sedangkan E itu adalah nilai elektron. Berapa nilai elektron? Nilai elektron itu sama proton itu sebetulnya nilainya sama, yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Itu nilai muatannya. Muatan elektron itu, satu elektron itu muatannya 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Tapi karena dia elektron ini muatan negatif, jadi pada depannya ini ada nilai negatifnya, ya. Jadi muatan elektron itu adalah min 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan hukum Ohm. Jadi untuk arus listrik itu udah selesai sampai sini. Kita lanjut ke hukum Ohm. Hukum Ohm itu sebetulnya kalian sudah kenal di kelas 9 ya kalau nggak salah ya, kelas 9. Ingat, hukum Ohm itu menyatakan bahwa arus listrik itu sebanding dengan tegangan listrik ya, dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi untuk hukum Ohm ini, arus listrik itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan nilai hambatannya. Dimana kalau kalian SMP dulu, kalian sudah kenal rumus hukum Ohm itu, yang kalian kenal itu adalah VIR, ya enggak? Nah, VIR itu sebetulnya sama. Arus, kita ambil dari atas ini ya pengertiannya. Arus I itu sama dengan atau berbanding atau sebanding dengan tegangan V dan berbanding terbalik dengan hambatan atau R-nya. Sehingga kalau di SMP kalian kenal V sama dengan I dikali dengan R. Nah, itu yang biasanya kalian kenal di SMP kan, yang itu. V sama dengan I kali R. Sebetulnya sama aja. Sama seperti arus listrik tadi, R-nya dikalikan dengan I sehingga dapatnya I dikali R itu akan sama dengan V. Ya, jadi sama. Mau pakai I sama dengan V per R itu sama aja dengan V sama dengan I dikali R. Ya. Nah, untuk I itu masih sama seperti pengertian di atas. I itu adalah tegangan, I itu adalah arus listrik, sedangkan V itu adalah tegangan, dan tegangan itu satuannya adalah volt. Ya, V juga. Untuk R itu resistor atau hambatan. Nah, hambatan itu satuannya kalian sudah tahu. Ohm. Gitu ya. Ini bacanya ohm. Jadi satu R itu artinya hambatan, di mana satuan hambatan itu adalah ohm. Oke, kalau sudah arus listrik dan hukum Ohm, sekarang kita masuk ke hambatan sepotong kawat gitu. Hambatan pada sepotong kawat. Kenapa pada sepotong kawat? Iya, karena kan di kawat itu kan dia bisa mengantarkan listrik. Dan juga di situ ada nilai hambatannya juga. Gitu. Nah, gimana nilai hambatan pada sepotong kawat? Untuk nilai hambatan sepotong kawat ini, Ibu misalkan dulu sebuah kawat itu Ibu gambar dengan, kalau kalian melihat kawat ya, ini versi sedikit besar. Kurang lebih kan kayak gini. Ya, kayak gini kawat. Misal ini kawatnya. Kan gitu. Kawat itu kan dia ada luas penampangnya. Ini, luas penampangnya ini Ibu tulis dengan huruf A. Kan biasanya dilambangkan dengan huruf A ya. Dari kata area atau luasan. Nah, ini luas penampangnya.
Dan biasanya kawat itu dia itu panjang. Anggap kita misal panjangnya itu dari sini ke sini. Ini panjang nih, anggapnya segini panjangnya. Itu kita lambangkan dengan huruf L. Ya, long gitu. L. Kan biasanya kawat itu beda-beda jenisnya. Dan apa ya? Kalau nggak salah kawat itu ya ada beda-beda nilai jenisnya, sehingga di sini nanti ada jenis kawatnya tuh di sini. Nah, ini lambangnya kalau kalian kelas 10 biasanya kenal dengan row, massa jenis, tapi kalau di sini row itu adalah hambatan jenis. Jadi hambatan jenis pada yang terdapat pada kawat itu gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, hambatan itu apa sih? Hambatan itu adalah sesuatu yang menghambat, kan gitu. Kita analogikan misalnya pada hambatan itu kalau misalnya kita mau jalan, kalau jalannya itu makin luas, biasanya makin cepat dibandingin dengan jalan yang sempit. Jadi kalau jalan semakin sempit atau luas penampangnya semakin sempit, artinya hambatannya itu semakin besar. Kalau luas penampangnya semakin besar, hambatannya semakin kecil. Jalan juga sama, kalau misalnya jalannya lebih panjang dengan jalan lebih pendek, otomatis yang lama sampai adalah yang panjang. Sehingga nilai hambatan atau R, jadi nilai hambatan atau R, itu dia akan besar kalau jalannya panjang atau kawatnya lebih panjang. Dan kalau jenisnya itu hambatan jenisnya lebih besar, otomatis hambatannya juga lebih besar. Tapi karena tadi luasnya semakin besar, dia hambatannya malah semakin kecil. Dan kalau luas penampangnya semakin kecil, hambatannya semakin besar. Atau biasanya ditulis hambatan pada sepotong kawat itu adalah R sama dengan rho dikali L, ini dikali ya. Rho dikali L dibagi dengan A. Nah, ini biasanya ini rumus hambatan sepotong kawat. Nah, nanti ditulis keterangannya apa gitu. Oke. Untuk R itu masih seperti yang tadi ya, sama seperti hukum Ohm. R itu adalah hambatan. R adalah hambatan, satuannya adalah Ohm. Rho itu adalah hambatan jenis. Satuannya ohm meter. L itu adalah dari kata long, panjang kawat. Satuannya meter. Sedangkan A itu adalah area atau luas penampang kawat. Luas penampang satuannya meter kuadrat atau meter pangkat 2. Nah, itu jadi rho itu adalah R itu adalah rho dikali L dibagi dengan A. Untuk A sendiri, A itu biasanya luasannya adalah lingkaran ya. Jadi kalau luas lingkaran masih ingat nggak? Di sini saya tambahkan luas lingkaran. Untuk nilai A itu sama dengan, buat yang masih ingat nggak apa-apa, itu lebih baik pi R kuadrat buat yang lupa, atau boleh juga pakai 1/4 pi D kuadrat ya. Dengan R adalah jari-jari dan D itu adalah diameternya, diameter kawat maksudnya. Nah, ini untuk nilai A-nya. Kalau sudah kenal dengan hambatan sepotong kawat, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu tentang rangkaian hambatan, gitu ya. Nah, untuk rangkaian hambatan, saya rasa di SMP juga sudah dibahas. Rangkaian hambatan. Nah, untuk rangkaian hambatan itu di SMP sudah dibahas. Rangkaian hambatan itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya rangkaian seri
dan ada yang namanya rangkaian paralel. Oke, jadi misalnya gini, kita bagi, ini ada 1, ini ada 2. Yang pertama ini kita tuliskan tentang rangkaian itu ada 2 ya, kata Ibu tadi ya. Ada rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Bagaimana beda rangkaian seri dan rangkaian paralel? Itu tentu saja dengan peletakan hambatannya, gitu ya. Jadi kalau rangkaian seri itu biasanya rangkaiannya lurus atau boleh belok, tetapi tidak boleh bercabang. Jadi misalnya Ibu gambar kayak gini. Misalnya kayak gini. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini kan dia dari ini lambang hambatan ya. Jadi hambatan itu lambangnya kayak gini. Di mana ya? Di sini aja boleh deh. Ini simbol hambatan tuh kayak gini. Nah, boleh kayak gitu. Itu simbol hambatan. Sebetulnya banyak, ada yang persegi gitu, tapi yang biasa dipakai di SMA tuh yang kayak gini, nggak apa-apa. Nah, untuk rangkaian seri itu dia boleh belok. Belok itu kayak gini, misal ini adalah R1 atau hambatan pertama, ini hambatan kedua, ini hambatan ketiga, hambatan keempat, dan hambatan kelima. Nah, ini kan kalau misalnya awam lihatnya, kalau dia bertumpuk atas bawah ini itu bilangnya rangkaian paralel. Padahal kita harus lihat dulu kesatuannya gitu. Jadi dari R1 ke R2 itu kan lurus. Lanjut dari R2 ke R3 itu belok. Boleh belok asal jangan ada cabang. Jadi ciri-ciri seri boleh belok tetapi tidak boleh ada cabang. Dan itu juga yang menjadi ciri-ciri si paralel. Kalau paralel itu dia punya ciri-cirinya ada cabangnya gitu. Nah, dan biasanya pada rangkaian arus searah, ini kan arus searah artinya dia ada arahnya. Itu biasanya terletak pada sumber tegangannya, ya. Nah, untuk sumber tegangannya ini biasanya kalau arus searah itu salah satu contohnya biasanya pakai baterai atau batu baterai. Nah, untuk yang panjang itu dilambangkan dengan kutub positif, ingat ya. Dan yang pendek, yang kecil ini itu kutub negatif. Jadi yang panjang itu positif dan yang kecil itu negatif. Nah, dan untuk lebih lengkapnya tentang rangkaian nanti menentukan arah arusnya itu kita bahasnya di rangkaian rangkaian arus arah bagian kedua ya. Ini bagian pertama dulu. Oke, itu rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel ya harus ada cabang tadi. Jadi misalnya kayak gini. Kayak gini. Misal kayak gini. Misal gini ya. Oke. Jadi ini adalah R1-nya. Ini R2-nya, rangkaian kedua. Ini rangkaian 3 dan ini sumber tegangannya. Yang panjang positif, yang pendek negatif. Yang mana panjang pendeknya ini loh. Nah, ini kan ada panjang, ada pendek. Dan tadi ciri-ciri paralel tadi ada apa? Ada cabang ya. Di mana cabang-cabang itu ini? Nah, ini cabang. Jadi kalau ada yang mengalir sini, arusnya mengalir, pada saat di sini itu dia terbagi. Ada yang ke atas, ada yang lurus, ada yang ke bawah. Ya ibaratnya kalau misalnya pipa air deh, air kalau ada cabangnya mah dia pasti kebagi ke semua cabangnya. Tapi kalau dianya pipa airnya cuma satu, walaupun belok ya tetap segitu aja air yang ngalirnya kan gitu. Sedangkan kalau yang ada cabang itu biasanya dia ini jadi terbagi, ya. Nah, untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel itu dianya biasanya untuk rangkaian seri
itu nilai arusnya sama di setiap hambatan, di setiap titik. Jadi arus yang mengalir pada R1, arus yang mengalir pada R2, arus yang mengalir pada R3 itu nilainya sama, ya, atau dituliskan arus itu I1 itu akan sama dengan I2, akan sama dengan I3, akan sama dengan I total. Itu ciri-cirinya, ya. Kalau tegangannya, nah, kalau rangkaian seri itu biasa disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Jadi tegangannya dibagi-bagi kalau pada rangkaian seri. Tegangan tadi adalah V ya, ini tegangan. Jadi V pada R1, V pada R2, V pada R3, V pada R4, pada R5 itu tergantung dari nilai hambatannya masing-masing gitu. Sehingga biasanya V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3, kalau ini sampai V5 ya, tapi ini sampai 3 aja, itu akan sama dengan V total. Kalau dia ada V10, ada sampai 10 hambatannya, berarti nanti tegangannya yang dibagi juga, V1 ditambah V2 tambah V3 dan sampai V10 itu adalah tegangan totalnya. Di sini tegangan total biasanya, walaupun nanti kita bisa hitung ada yang hilang juga. Ya. Nah, untuk nilai hambatan, SMP kalian juga sudah belajar kalau dia rangkaian seri itu mah tinggal dijumlahin aja. Di mana di mana hambatan pertama R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3 itu akan sama dengan R total gitu. Ya. Nah, jadi biasanya mah ini yang dibahas untuk rangkaian seri ya. Dan gitu pun nanti pada rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel gimana I-nya? Kalau rangkaian paralel itu juga biasa disebut dengan rangkaian pembagi arus. Jadi yang terbagi-bagi itu adalah arusnya. Atau biasanya ditulisnya gini. Gimana ya? Sini deh. Sini ya. I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3 itu akan sama dengan I total. Yang sama siapa? V-nya. V1 akan sama dengan V2, akan sama dengan V3, akan sama dengan V total. Kalau untuk nilai R-nya gimana? Oh, SMP kalian udah tahu. Kalau misalnya 1 per RP atau 1 per R pengganti paralel atau R total itu akan sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kan gitu. Dan seterusnya itu ditulis sampai 3 aja. Kalau misalnya dia ada lebih dari 3 mah gituin terus aja kan gitu. Nah, jadi itu dulu materi yang kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.